Selamat pagi anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang redoks dan sel elektrokimia. Setelah pertemuan sebelumnya, itu kita kan sudah mempelajari tentang bilangan oksidasi. Nah, ini sekarang kita lanjutkan materi penyetaraan persamaan reaksi redoks. Mungkin kalian sudah tahu ya, masih ingat bahwa suatu reaksi itu dikatakan setara apabila jumlah atom di ruas kiri itu sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Kemudian, reaksi itu juga pada reaksi redoks dikatakan setara apabila jumlah elektron pada reaksi reduksi itu sama dengan jumlah elektron pada reaksi oksidasinya. Nah, terdapat dua metode untuk menyetarakan reaksi redoks. Ini yang pertama, ada metode perubahan bilangan oksidasi. Kemudian yang kedua, ada metode setengah reaksi. Nah, setelah mempelajari tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks ini, nanti diharapkan anak-anak bisa menyetarakan persamaan reaksi redoks, baik itu menggunakan metode perubahan Bilox maupun metode setengah reaksi. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Penyetaraan redoks, ya, penyetaraan persamaan redoks menggunakan metode perubahan Bilox pada reaksi molekul. Di sini Ibu berikan contoh. Setarakan jumlah persamaan reaksi redoks berikut dengan menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi. Nah, di sini ada KMNO4 plus Na2SO3 plus H2SO4 itu menjadi produknya K2SO4 plus MnSO4 plus Na2SO4 dan dihasilkan H2O. Bagaimana langkah-langkah untuk menyetarakan reaksi tersebut? Nah, langkah pertama, perhatikan ya, ini yang pertama. Tentukan dulu unsur yang mengalami perubahan Bilox dengan menghitung Bilox masing-masing unsur. Ya. Nah, di sebelah kiri itu ada KMNO4. Kalian perhatikan angka-angka yang Bu tuliskan di bawahnya ini ya. Bilox K pada KMNO4 itu ada plus 1. Kemudian Bilox O itu min 2. Kalau angka yang dituliskan di atas itu adalah jumlah Bilox totalnya. O-nya kan ada 4, Bilox O min 2. Karena ada 4 jumlahnya, totalnya menjadi min 8 ya. Nah, Bilox Mn pada KMNO4 itu diperoleh plus 7. Untuk yang ini ya, yang berikutnya, Na2SO3. Bilox Na pada Na2SO3, perhatikan Na2SO3, Biloxnya plus 1. Kemudian O-nya min 2, sehingga S-nya dapat plus 4. Dan seterusnya, anak-anak perhatikan ini ya masing-masing. Jadi masing-masing unsur ini dicari Biloxnya. Ini sudah Ibu tuliskan Bilox masing-masing unsur di bagian bawah, angka-angka yang tulis di bawah. Nah, kita cek sekarang yang MnSO4 di sebelah kanan. Bilox SO4, SO4 ini kan ion poliatomik. Bilox totalnya dia min 2. Sehingga nanti anak-anak akan ketemu Bilox Mn pada MnSO4 adalah plus 2. Kemudian ada Na2SO4. Ya. Bilox Na plus 1. Bilox O-nya min 2. Nanti akan ketemu Bilox dari S itu adalah plus 6. Itu ya. Sudah ya? Berarti kan sudah ditentukan Bilox dari masing-masing unsur.
ke tahap selanjutnya, langkah berikutnya. Apa itu? Ya, ini setarakan jumlah unsur yang mengalami perubahan biloks, itu jika ada yang belum setara. Setarakan jumlah unsur. Tadi yang mengalami perubahan biloks di sebelah kiri itu kan Mn dan S. Ya. Anak cek sekarang. Mn di sebelah kiri jumlahnya 1. Jumlah unsur ya, 1. Kemudian S di sebelah kiri, ini jumlah S di sebelah kiri pada Na2SO3 yang mengalami perubahan biloks itu juga 1. Nah, sekarang yang di sebelah kanan yang mengalami perubahan biloks, jumlah Mn-nya berapa? Pada MnSO4, jumlah Mn-nya juga 1. Kemudian S pada Na2SO4, jumlah S-nya juga 1. Ya, sama-sama 1. Sehingga jumlah unsur Mn dan S di kiri dan kanan reaksi itu sudah sama. Oke, sudah. Kita menuju ke langkah selanjutnya. Langkah yang ketiga. Hitung kenaikan dan penurunan biloks yang terjadi pada unsur yang mengalami perubahan bilok tersebut. Lalu, samakan jumlah perubahan bilok dengan cara mengalihkannya dengan koefisien yang sesuai. Dengan aturan, perhatikan, jumlah elektron pada reaksi oksidasi sama dengan jumlah elektron pada reaksi reduksi. Anak perhatikan, tadi yang mengalami perubahan biloks itu kan Mn pada KMnO4. Di sebelah kiri, biloks Mn-nya plus 7. Kita bandingkan dengan Mn di sebelah kanan yang mengalami perubahan biloks yaitu MnSO4. Mn-nya itu biloksnya diperoleh plus 2. Berarti kan berubah dari plus 7 menjadi plus 2. Berubah sebanyak 5. Terjadi apa? Dari plus 7 ke plus 2 berarti kan terjadi penurunan biloks atau terjadi reaksi reduksi. Ya, terjadi reaksi reduksi. Nah, sekarang cek yang S. Pada Na2SO3, bilok S-nya adalah plus 4. Kemudian di sebelah kanan, bilok S pada Na2SO4 menjadi plus 6. Itu kan berubah dari plus 4 menjadi plus 6, itu naik sebanyak 2. Terjadi reaksi oksidasi, ya, kenaikan bilangan oksidasi. Bagaimana menyamakan jumlah perubahan biloksnya? Ya, dengan cara mengalihkan dengan koefisien yang sesuai. Nah, di sini dia turun sebanyak 5. Sementara pada oksidasi dia naik sebanyak 2. Sehingga untuk menyamakan kita kalikan koefisiennya. Pada KMnO4 kita kalikan 2. Sebaliknya pada Na2SO3 kita kalikan 5. Sudah ya? Oke, kita menuju ke tahap selanjutnya. Itu tahap berikutnya. Setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dengan meletakkan koefisien yang sesuai. Tadi sudah ya. Ini nyambung dengan tahap sebelumnya, tahap 3. Ini KMnO4 tadi kan dikalikan 2. Kita tempatkan koefisien reaksinya di depan ya. Koefisien reaksi ini 2. Kemudian pada Na2SO3 kita tempatkan koefisiennya 5 ya. Nah, diikuti juga di sebelah kiri, MnSO4 itu meletakkan koefisien, kita letakkan 2. Pada Na2SO4, kita letakkan koefisien reaksinya itu 5. Oke, sudah. Langkah berikutnya. Nah, ini langkah berikutnya. Setarakan unsur lain yang belum setara. Dengan urutan kation dulu, anion, hidrogen, terakhir setarakan jumlah oksigennya. Kita mulai dari penyetaraan kation. Nah, kation di sini yang tidak berubah bilangan oksidasinya itu kan K dan Na.
kebetulan K dan Na-nya ini sudah setara. Kita perhatikan misalkan K di sebelah kiri pada KMnO4, K-nya itu kan 2. Kemudian di kanan juga K2SO4, jumlah K di kanan juga 2. Berarti kan sudah setara ya. Kemudian bagaimana dengan Na? Na sebelah kiri 5Na2SO3. Nana perhatikan Na-nya berjumlah 10 ya. Bagaimana yang di kanan? 5Na2SO4. Berarti juga sama ya, jumlah Na-nya 10. Berarti sudah setara. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Berikutnya kita setarakan jumlah unsur S di kiri reaksi. Caranya sama dengan yang tadi, dengan menambahkan koefisien ya. Nah, di sini S, perhatikan. Jumlah S di kiri 5Na2SO3. S-nya kini ada 5 ini ya. Kemudian H2SO4. Ini angka 3, anggap belum ada tadi. Kan ada 1, berarti 5 dan 1, jumlah S-nya di kiri sementara adalah 6. Kalau di kanan, jumlah S-nya, kita cek, K2SO4, S-nya 1, 2MnSO4, S-nya 2, sudah, kan udah 3. Berikutnya ada 5Na2SO4. Ya, jumlah S-nya ada 5. 1 tambah 2 tambah 5, totalnya 8 ya. Di sebelah kiri ada S sebanyak, tadi berapa? Ya, sebanyak 6. Di kanan ada 8, berarti kan belum setara. Nah, caranya kita setarakan dengan menambahkan koefisien 3 pada H2SO4. Sehingga nanti sama ya. Di sebelah kiri total S-nya jadinya 8 ya. Nah, dari mana dapat angka 3? Ini kita reka-reka, jadi kita perkirakan. Kita perkirakan, tempatkan angka, kemudian baru hitung apakah sudah sesuai atau belum ya. Jadi di sini S-nya sudah di kiri dengan di kanan sama-sama berjumlah 8. Bisa dipahami ya. Berikutnya, apalagi yang akan kita setarakan? Ya, benar. Hidrogen atom H ya. Nah, untuk menyetarakan jumlah atom H itu caranya dengan menuliskan koefisien 3 pada H2O. Ini ya. Kita cek dulu. Awalnya kan kita cek berapa sih jumlah atom H di kiri? Di kiri itu kita perhatikan 3H2SO4. Ada berapa? Ada 6 ya. Kemudian di sebelah kanan 3 ada, ini anggap 3-nya belum kita tuliskan ya. Ada H2O, berarti kan baru ada 2. Di sebelah kiri ada 6 jumlah atom H, di kanan ada 2. Nah, untuk menyetarakan itulah kita tempatkan koefisien ini yang Ibu tuliskan dengan warna merah ini ya. Bisa diperhatikan ya. Ini Ibu tuliskan koefisiennya yang berwarna merah ini 3H2O. Sehingga 3H2O jumlah atom H di sebelah kanan itu juga 6 ya. Jadi dengan menambahkan koefisien 3 pada H2O. Sehingga diperoleh jumlah atom H dan di kiri dan di kanan itu sama-sama berjumlah 6. Berarti kan sudah setara ya. Oke, yang terakhir atom H sudah. Kita lanjutkan dengan menyetarakan atom O. Kita cek pada reaksi sebelumnya. O di sebelah kiri ada berapa? Kita perhatikan reaksinya. 2KMnO4, O-nya berarti ada 8, tambah 5Na2SO3, O-nya ada 15, kemudian 3H2SO4, O-nya ada 12. 8 tambah 15 tambah 12, berarti totalnya di sebelah kiri jumlah atom O itu sebanyak 35. Kita cek yang di sebelah kanan. Sebelah kanan, nih. K2SO4, O-nya ada 4. 2MnSO4, O-nya ada 8. Kemudian 5Na2SO4, O-nya ada 20. Kemudian 3H2O, O-nya ada 3. Berarti kan 4 tambah 8 tambah 20 tambah 3, itu totalnya 35. Nah, di sini berarti kebetulan untuk atom O di sebelah kiri dengan atom O di sebelah kanan itu sudah setara.
Jadi sudah sama, itu jumlahnya 35. Nah, dengan demikian, reaksi secara keseluruhan sudah setara. Nah, yang menjadi catatan penting di sini adalah seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal, reaksi itu dikatakan setara apabila jumlah atom O di ruas kiri sudah sama dengan jumlah atom O di ruas kanan. Jadi berapapun ada atom di ruas kiri, ya, jadi segitu juga jumlah atom di ruas kanan. Nanti sebagai contoh pada reaksi ini tidak boleh nanti hanya atom K dan Mn-nya saja yang sama sebelah kiri dengan kanan, sementara atom O-nya beda jumlahnya. Jika kasusnya seperti itu, berarti reaksinya secara keseluruhan belum dikatakan setara. Ingat ya, jumlah atom ruas kiri harus sama dengan jumlah atom ruas kanan untuk semua atom yang terlibat dalam reaksi. Bisa dipahami ya? Oke, sudah? Berarti hanya itu saja yang bisa Ibu jelaskan tentang penyetaraan persamaan redoks menggunakan metode perubahan Bilox pada reaksi molekul. Semoga bisa dipahami, tentunya nanti harus banyak latihan soal ya. Terima kasih.